Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi ketika pada rekayasa perangkat lunak dan IT. Perkenalkan, nama saya Awan Dani Wahono, NIM 120.122.0443. Nah, di sini saya memulai dengan abstrak. Dalam konteks pengembangan perangkat lunak atau insinyur perangkat lunak dan perusahaan, mereka memiliki tanggung jawab etis yang semakin tinggi. Tradisionalnya, penanganan masalah etika itu di insinyur perangkat lunak yang telah dilakukan melalui penerbitan kode etik dan perilaku. Namun, kita menemukan bahwa kode etik itu seringkali kurang memberikan arahan yang cukup jelas dalam pengembangan perangkat lunak. Oleh karena itu, kontribusi utama dari tulisan ini adalah menganalisa fitur normatif kode etik dalam rekayasa perangkat lunak dan menjelaskan bagaimana pendekatan berbasis nilai dapat meningkatkan panduan notatif. Nah, pada perilaku tidak dapat sepenuhnya menggantikan pertimbangan etis dalam sifat yang tidak tertentu dan dapat memberikan panduan dengan yang kontrak. Kurangnya arahan yang jelas menurut penulis dapat dan menyebabkan perilaku reaksi seperti pilih-pilih, resiko ketidakpedulian, orientasi ekspos, dan keinginan untuk mengandalkan firasat. Oleh karena itu, sebagai solusi, penulis mengusul penerapan etika musyawarah dalam tim pengembangan perangkat lunak sebagai cara untuk mengatasi masalah ini. Nah, pendahuluan, perangkat lunak memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama dalam keputusan berisiko tinggi untuk memenuhi kepihak ketiga seperti masa percobaan atau kelayakan kredit. Permintaan akan perangkat lunak yang sehat secara etis semakin mendesak seiringnya ketergantungan kita padanya. Dalam artikel ini, istilah insinyur perangkat atau yang disebut implementasi perangkat lunak digunakan sebagai luas untuk mencakup siapapun yang dapat dampak teknik pada desain produksi, meskipun tidak dapat untuk mengembalikan tanggung jawab sepenuhnya pada dalam pengembangan perusahaan. Perangkat lunak masih merasa perlu mengatasi masalah ini karena risiko hukum dan reputasi, serta motivasi instrik untuk menciptakan perangkat lunak yang lebih baik dan etis. Namun kode etik dan kode perilaku atau yang disebut COCS tidak cukup memberikan panduan yang memadai kepada implementasi atau insinyur perangkat lunak. Terdapat 5 kekurangan dalam COC yang membuat mereka tidak siap memberikan bimbingan yang diperlukan. Pendekatan yang dibangun berdasarkan perkembangan etis dari insinyur atau implementasi perangkat lunak untuk memungkinkan merupakan cara untuk memungkinkan pengembangan perangkat lunak, menciptakan perangkat lunak baik dan secara etis. Nah, sini tinjauan pustakanya ada tanggung jawab pengembangan keputusan etis dalam perangkat lunak perusahaan, 2 kode etik, 3 pendekatan analis mengapa kode etik perangkat lunak gagal memandu, 4 pertimbangan yang baik menghasilkan desain normatif yang baik, 5 pergeseran keragaman dari COS ke pertimbangan etis dalam perangkat lunak proses pengembangan. Nah, tanggung jawab mengambil keputusan etis dalam perangkat lunak perusahaan, implementasi etika dalam rekayasa perangkat lunak dan teknologi informasi atau disebut IT melibatkan pemahaman yang jelas tentang dominatif, cakupan, dan batasan pertimbangan etis yang dapat dilakukan oleh insinyur perangkat lunak dari tim mereka. Tantangan utama terletak pada bagian mengintegrasi pertimbangan etis secara keputusan bisnis dibuat oleh manajemen. Tim pengembang memiliki peran yang memutuskan cara mengembangkan produksi secara keputusan ini, memastikan bahwa aspek etis diperhitungkan secara komparatif dan dalam setiap langkah pengembangan. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan pertimbangan etis secara awal dan proses pengembangan, insinyur perangkat lunak harus mempertimbangkan pernyataan etis dan menggunakan alat-alat yang mendukung pertimbangan etis, memastikan bahwa aspek etis diperhitungkan secara komparatif
dalam setiap keputusan yang diambil selama proses pengembangan. Dengan demikian, implementasi etika dalam rekayasa perangkat lunak dan IT memastikan bahwa produk ini yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknik, tetapi juga pertimbangan implikasi etis yang dengan cermat. Nah, kedua, kode etik. Kode etik adalah suatu sistem profesi yang mendokumentasi norma, nilai, dan aturan yang secara tegas menyatakan yang benar, salah, dan apa yang baik bagi profesinya. Kode etik menentukan perbuatan mana yang benar, mana yang salah, perbuatan mana yang harus dilakukan, dan perbuatan mana yang harus dihindari. Tujuan dari kode etik adalah untuk memastikan bahwa profesi memberikan layanan yang terbaik kepada pengguna dan atau pelanggan. Adanya kode etik melindungi dari perilaku tidak profesional. Ketaatan seseorang terhadap kode etik merupakan ketaatannya nalurlah yang tertanam dalam hati, jiwa, dan tindakan profesional. Dengan kata lain, ketaatan dipelajari dari masing-masing orang tersebut, bukan dengan paksaan. Dalam hal ini, tenaga kerja profesional beranggapan jika melarang kode etik, maka profesinya akan dirugikan dan dialah yang dirugikan. Kode etik dibuat oleh asosiasi profesi sehingga setiap profesi mempunyai kode etiknya sendiri. Nah, pendekatan analitis mengapa kode etik perangkat lunak gagal memandu. Nah, mayoritas etik atau disebut juga COC dalam merekayasa perangkat lunak dan IT memiliki kesepakatan dalam nilai seperti privasi, transparansi, akuntabilitasi. Namun perbedaan muncul ketika nilai-nilai ini harus diterapkan dalam konteks aplikasi yang efektif atau didefinisikan secara tepat. Perbedaan signifikan juga terjadi dalam prioritas nilai dan penentuan titik fokus. Kendati COC sepakat pada nilai inti, pernyataan muncul mengapa pertanyaan mereka berbeda. Salah satu penjelasan yang masuk akal dalam sifat underdestinasi dari nilai tersendiri yang mengarahkan pada masalah bahwa COC ini hampir tidak dapat mengarahkan norma yang jelas dan perkembangan perangkat lunak. Ini memicu perilaku reaksi change fix atau risiko ketidakteralikan dan orientasi expose yang berdampak keinginan untuk mengandalkan naluri yang tampaknya mendukung pengambilan keputusan etis tanpa usaha yang banyak. Namun jalan pintasnya tersebut dapat menggantikan pertimbangan etis yang tepat dan oleh karena itu tidak memungkinkan untuk mengambil keputusan yang pertimbangan dengan baik. Masalah utama dengan COC ini adalah underestimasi nilai-nilai yang mereka miliki karena sifat universal. Nah, menyebabkan perangkat lunak membuat pilihan yang agak sembarangan dan spontan dalam nilai yang ingin mereka patuhi. Karena kedua aspek ini kekurangannya signifikan, efektif secara mental circuit yang dihasilkan ketika kita menghadapi ketidakpedulian. Hal ini menyebabkan pertanyaan yang kabur dan tidak beralasan, membuat renungan rasional untuk memahami dan membenarkan tindakan kita demikian yang kita yakini. Pertimbangan yang baik menghasilkan desain norma yang baik. Nah, pendekatan terstrukturalitis normatif diperlukan menilai dan implementasi dalam teknologi Zuber et al. 2022. Nah, namun tantangan yang utama dalam ketidakpaduan yang efektif untuk memadu pendekatan yang lebih luas dalam pertimbangan nilai-nilai yang pengembangan solusi teknologi karena tidak ada pendekatan etika yang diterapkan secara universal pada semua pernyataan norma terkait objek teknologi informasi. Multen Vena al 2017 ini menyoroti perlu praktik rekayasa etik yang dilakukan pada teori. Misalkan pada teori dengan penekanan
pada identifikasi, evaluasi, integrasi nilai-nilai dalam sistem perangkat lunak. Nah, pergeseran paradigma dari COC ke pertimbangan etis dalam perkembangan proses pengembangan. Nah, penggunaan kode etis atau COCS sebagai pedoman norma dalam pengembangan perangkat lunak teknik sulit karena sifatnya ambigu. Hal ini dapat memicu perilaku seperti ketidaktadian atau pemilihan nilai etik tertentu. Oleh karena itu, COCS memiliki sedikit manfaat langsung secara proses pengembangan perangkat lunak. Pentingnya pertimbangan isu norma selama proses pengembangan, sehingga insinyur akan dapat secara sadar membangun sistem perangkat lunak yang mencerminkan nilai-nilai norma. Ini akan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana arsitek atau teknologi yang bertindak sebagai agen menentu norma negatif dan meningkatkan peluang menciptakan sistem perangkat lunak yang dipengaruhi secara etis. Nah, kutipan ini dari Gorgon Jatite Zuber and Etika Etik dalam proses pengembangan perangkat lunak dalam kode etik dalam pengembangan etis sifat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.